Selamat sore, saya Valentina dari Kecara Forest Retreat. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise mulai dari halaman 363 sampai dengan 370. Mari kita mulai. Ini adalah cover dari buku The Promise, biografi guru saya, His Eminence, Sam Rinpoche. A promise is a promise. Janji tetaplah sebuah janji. On 21st March 2017, Rinpoche's beloved dog Yogi, fondly known as Mumu, passed away after a short and intense spell of illness. Mumu had come into Rinpoche's life 13 years ago, and on his first day home, Rinpoche promised Mumu to always take care of him. Pada tanggal 21 Maret tahun 2017, anjing kesayangan Rinpoche yang bernama Yogi atau lebih dikenal dengan Mumu meninggal dunia setelah sakit selama beberapa lama. Dan Mumu itu adalah anjing yang diadopsi Rinpoche 13 tahun yang lalu, dan pada saat hari pertama Mumu menjadi milik Rinpoche, Rinpoche berjanji kepada Mumu untuk selalu menjaga Mumu. Dan bertahun-tahun kemudian, many years later, when Rinpoche was considering a return to America, it was that promise to Mumu that compelled him to stay in Malaysia. Dan bertahun-tahun kemudian, ketika Rinpoche sedang berpikir untuk kembali ke Amerika, dan janji Rinpoche kepada Mumu lah yang membuatnya tetap tinggal di Malaysia. For Rinpoche, regardless of whether the promise is made to a human or an animal, a promise is still a promise, and he would keep it. Bagi Rinpoche, tidak peduli apakah sebuah janji itu dijanjikan kepada manusia atau kepada hewan, janji tetaplah sebuah janji, dan Rinpoche akan menepatinya. Soon after deciding to remain in Malaysia, Kecara was registered as Buddhist Society, and a shop lot was acquired to start the organization's first brick-and-mortar Dharma Center. Tidak lama setelah Rinpoche memutuskan untuk tinggal di Malaysia, Kecara didirikan, dan tidak lama kemudian Rinpoche dan beberapa muridnya membeli sebuah ruko yang menjadi pusat bangunan organisasi Kecara yang pertama di Malaysia. Upon Mumu's passing, and in remembrance of his role in the establishment of Kecara, Rinpoche erected a memorial dedicated to Mumu adjacent to the Vajrayogini Stupa. Setelah Mumu meninggal, untuk mengenang peran Mumu yang sangat besar dalam didirikannya Kecara, Rinpoche mendirikan sebuah memorial untuk didedikasikan kepada Mumu di samping stupa Vajrayogini. It features a near exact likeness of Mumu and a reliquary stupa dedicated to him, filled with holy relics, precious items, and his ashes, which were consecrated in a sacred Vajrayogini ritual. Dan di memorial ini ada patung Mumu yang benar-benar mirip dengan Mumu, dan juga sebuah stupa yang diisi dengan abu dari Mumu, dan juga diisi ada relik suci dan berbagai benda berharga, dan semua telah disucikan dalam ritual Vajrayogini. Not only does the memorial immortalize Mumu's significance to the organization, it also serves to highlight Rinpoche's wish that all sentient beings, whether animal, human, or otherwise, will always be connected to the Dharma, and for Mumu personally to generate merit lifetime after lifetime by being so close to Vajrayogini. Jadi, memorial ini bukan hanya untuk mengenang Mumu, tetapi juga mewakili harapan Rinpoche agar semua makhluk hidup, baik hewan maupun manusia atau lainnya, berhubungan dengan Dharma, Buddha Dharma, dan untuk Mumu agar Mumu tetap mendapatkan pahala dari satu kehidupan ke kehidupan lain dan menjadi dekat dengan Vajrayogini. Di sini ada foto, ya, ini adalah Mumu Memorial. Di sini ada patung Mumu yang benar-benar mirip dengan Mumu atau Yogi, ya.
Di bawah ada foto Rinpoche dengan semua anjingnya. Rinpoche with his beloved dogs Yogi, Momo, Dharma, and Oser. Dharma dan Oser. Oser adalah anjing yang putih dan Dharma adalah anjing yang abu-abu yang dekat dengan Oser. Ya. Dan foto ini diambil sekitar 7 bulan sebelum Mumu meninggal dunia. Di halaman 364 ini adalah foto stupa Vajrayogini dan memorial Mumu itu ada di sampingnya. Di sini ada caption, "The 15-foot Vajrayogini stupa was constructed in the traditional manner by Himalayan master craftsmen and filled with billions of sacred Vajrayogini images, scriptures, mantras, and holy items. It was consecrated with authentic rituals and prayers by senior lamas from Ganden Monastery." Jadi stupa Vajrayogini ini setinggi 15 kaki dan dikonstruksi dengan cara-cara tradisional oleh ahli seni dari Himalayan ya, dengan gaya Himalayan. Dan di dalamnya ada miliaran rupa Vajrayogini, kitab suci, mantra, dan benda-benda suci lainnya. Dan juga stupa ini dikonsekrasi dengan ritual yang otentik dan juga doa-doa oleh para lama luhur dan senior dari biara Ganden. Di halaman 365 ada berbagai bangunan dan juga objek suci di Kecara Forest Retreat. Ya. Di halaman 365 foto yang pertama, Dukar Apartments offered modern open-plan container styles accommodation for residents and guests set amidst nature. Jadi ini adalah foto dari Dukar Apartment yang merupakan akomodasi bagi para tamu dan juga mereka yang tinggal di Kecara Forest Retreat. Dan semuanya dibangun di tengah hutan ya atau alam. Di foto selanjutnya ini adalah iconic tree yang terkenal yang pertama karena sebelum kita membangun Kecara Forest Retreat, Rinpoche mendapatkan sebuah postcard yang bergambar iconic tree ini. Jadi iconic tree ini tetap kita preserve ya dan tepatnya ada di belakang apartemen Dukar. The unique structure of Dukkha apartment feature high ceilings, fast spaces, and practical finishes. Jadi ini adalah interior dari apartemen Dukkar yang semua atapnya itu benar-benar tinggi, ya, tempatnya luas dan dibangun dengan sangat praktis. Ya. Di foto terakhir, Dukkar Apartments offer a unique twist on communal living aimed at fostering mindfulness, civic consciousness, and an awareness of others and their needs. Jadi apartemen Dukkar memberikan gaya interior arsitektur yang unik, yang sesuai dengan mereka yang hidup di sebuah komunitas yang mendorong atau menghimbau mindfulness, ya, kesadaran dan juga kepedulian terhadap orang lain dan kebutuhan mereka. Di halaman 366 ini adalah objek suci di Kecara Forest Retreat. Ini adalah a majestic 9-foot stone statue of four-armed Manjushri sit on the natural hilltop that is Manjushri Hill overlooking the entire valley. Jadi ini adalah patung Manjushri bertangan 4 atau berlengan 4 yang diletakkan di atas Bukit Manjushri, yaitu sebuah bukit yang alami dan natural ya, bukan bukit yang dibuat. Dan dari bukit ini kita bisa melihat pemandangan seluruh lembah dari Kecara Forest Retreat. Di halaman selanjutnya ada beberapa foto lagi. Ini adalah yang pertama adalah foto kabin pertama Rinpoche pada saat beliau membangun Kecara Forest Retreat ya.
Jadi, this is Rinpoche's original cabin where he lived, worked, and conceptualized each and every stage of Kechara Forest Retreat's development. It is here that Rinpoche engaged in his daily rituals and pujas to consecrate and bless the land, making the cabin a repository of spiritual energy and a powerful place of pilgrimage. Jadi ini adalah kabin pertama Rinpoche, di mana beliau mengkonseptualize Kechara Forest Retreat dan juga bekerja dari sini. Dan selama pembangunan Kechara Forest Retreat ini adalah tempat tinggal Rinpoche, ya. Dan terutama di tahun-tahun pertama, ya. Di sinilah Rinpoche melakukan ritual hariannya dan juga berbagai puja untuk mengkonsentrasi dan memberkati tanah Kechara Forest Retreat, sehingga sekarang ini kabin ini merupakan salah satu objek suci di Kechara Forest Retreat. Di foto di bawah adalah Tsamradrang atau rumah Rinpoche di Kechara Forest Retreat. Ya, ini adalah salah satu tempat tinggal Rinpoche di Kechara Forest Retreat yang merupakan kediaman pribadi Rinpoche dan juga kantor bagi para staf dan juga tempat untuk menyimpan hadiah-hadiah, ya. Jadi karena Rinpoche sering sekali memberikan hadiah-hadiah kepada murid-murid dan tamu-tamunya. Dan di sini juga banyak sekali ada tempat yang cukup untuk menyimpan koleksi dari hadiah-hadiah Rinpoche. Di halaman 368, ya, yang pertama adalah aviary atau tempat burung di Kechara Forest Retreat, dan aviary ini sangat luas, ya, dan di sini banyak burung yang tinggal, dan juga ada sepasang kura-kura yang tinggal di sini, dan mereka semua pada saat ada beberapa dari mereka yang pada saat diadopsi pertama kali tidak begitu sehat, dan begitu sehat mereka tetap tinggal di sini. Dan di sini ada a natural farm and herb garden enable visitors to experience one of core pillar of conscious living at Kechara Forest Retreat. Jadi di sini adalah tempat bercocok tanam di mana kita menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa kita konsumsi, ya. Jadi kita hidup harmonis dengan alam. Dan di foto terakhir adalah foto kolam ikan kita, atau kita sebut dengan kolam ikan Manjusri, ya. The fish pond is home to a multitude of rescued fish. The surrounding gardens are a last sanctuary for relaxation, meditation, and contemplation in the shadow of the magnificent 9-foot statue of Dream Manjusri. Jadi ini adalah patung Dream Manjusri di sekitar kolam ikan ini. Di dalam kolam ikan ini sendiri banyak ikan-ikan yang kita selamatkan, ya. Dan di sekitar kolam ikan ini adalah tempat-tempat yang sangat alami dan cocok untuk bermeditasi, ya, dan juga merenungkan, ya, ajaran-ajaran Sang Buddha. Di halaman 369 ini adalah foto Tarawak, ya. Jadi sebelum kita memasuki Tarawak ada patung Tara di sini. Setelah itu kita memasuki jalan panjang di mana kita bisa melakukan walking meditation atau meditasi sembari berjalan. Ya, Tarawak, a meditation path set amidst the shady trees along the natural terrain of the forest, provide a safe environment that is conducive for the practice of the walking meditation and for meditators to make prayers and offerings to the goddess Tara. Jadi selain merupakan tempat untuk melakukan walking meditation, kita juga bisa memberikan persembahan kepada Rupang Buddha Tara. Dan di halaman 370 ini ada foto Kechara Forest Retreat yang diambil dari atas. Jadi tempat kami cukup besar. Dan di sini ada caption, Rinpoche hopes to create a healing sanctuary in Kechara Forest Retreat that will include healing waters, an alternative treatment center, prayer wheels, money stones, and a large statue of Medicine Buddha as the focal point of healing energies. Jadi Rinpoche ingin membangun sebuah tempat yang bisa menyembuhkan di Kechara Forest Retreat, yang termasuk air yang menyembuhkan. Di sini kita sudah punya Medicine Buddha water, ya.
Dan juga ada pusat untuk mendapatkan perawatan alternatif, Roda Dharma, Money Stone ya atau batu mani, dan juga Rupang besar dari Buddha pengobatan sebagai pusat dari energi penyembuhan ini. Jadi dengan sampainya kita pada halaman 370 ini, saya akan akhiri recording hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.